Di balik senyuman hangat dan ketulusan seorang lansia, seringkali tersimpan satu masalah yang jarang dibicarakan secara terbuka, namun sangat dirasakan, bau badan yang khas. Masalah ini bukan sekadar soal kebersihan, tetapi berakar dari proses alami tubuh seiring bertambahnya usia. Tidak sedikit orang tua yang mulai menyadari bahwa tubuh mereka mengeluarkan aroma berbeda, dan sayangnya, perubahan ini seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar. Penyebab utama dari bau khas lansia bukanlah karena jarang mandi, seperti yang sering disalahpahami. Faktor sebenarnya adalah senyawa bernama 2-nonenal, yang mulai diproduksi tubuh ketika seseorang memasuki usia 50-an ke atas. Senyawa ini terbentuk karena oksidasi asam lemak di permukaan kulit. Dengan kata lain, kulit kita mengalami perubahan metabolisme seiring menua, dan hasilnya adalah keluarnya zat ini yang memiliki aroma khas, sering digambarkan sebagai bau tengik atau apek. Bukan cuma itu, fungsi hati dan ginjal yang mulai menurun juga berperan. Dua organ ini punya tugas besar dalam membuang racun dari dalam tubuh. Jika keduanya mulai lemah, racun yang tak dibuang dengan efisien bisa keluar lewat pori-pori kulit, menghasilkan bau yang lebih kuat. Ditambah lagi, sistem kekebalan yang menurun membuat tubuh lebih rentan mengalami infeksi ringan di area kulit, seperti lipatan tubuh, yang jika tidak dijaga kebersihannya bisa menambah aroma tak sedap. Tidak berhenti di situ. Pola makan juga berkontribusi besar. Seiring bertambahnya usia, selera makan bisa berubah. Banyak lansia lebih memilih makanan instan atau tinggi lemak yang memperburuk metabolisme. Makanan seperti daging merah, bawang putih, atau makanan tinggi sulfur, jika dikonsumsi terlalu sering, bisa membuat tubuh menghasilkan aroma yang lebih kuat. Ditambah asupan air yang minim, banyak orang tua kurang minum karena takut sering buang air, maka tubuh pun kesulitan membersihkan diri dari dalam. Tak hanya itu, faktor hormonal pun turut berperan. Produksi hormon tertentu menurun drastis pada usia lanjut, seperti testosteron atau estrogen. Hormon-hormon ini secara tidak langsung mengatur komposisi keringat. Ketika kadarnya berubah, maka jenis dan aroma keringat yang dihasilkan pun ikut berubah. Hal inilah yang membuat aroma tubuh di usia tua terasa lebih tajam atau menyengat. Sayangnya, banyak dari lansia merasa malu membicarakan hal ini. Bahkan, keluarga sering tak enak hati menyampaikan, takut menyinggung atau melukai perasaan. Akibatnya, bau tubuh menjadi hal yang dibiarkan begitu saja, padahal dampaknya bisa besar. Tidak sedikit cucu atau anggota keluarga lain yang perlahan menjaga jarak. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak tahan dengan aroma yang mengganggu. Hal inilah yang pelan-pelan merusak kedekatan emosional dalam keluarga. Lansia mulai merasa dijauhkan, padahal tidak tahu sebabnya. Anak-anak atau cucu merasa bersalah tapi bingung bagaimana menyampaikannya. Keheningan ini menciptakan tembok tak terlihat di antara mereka. Namun, kabar baiknya, kondisi ini bukan akhir dari segalanya. Bau badan pada lansia bukanlah hal yang tidak bisa diatasi. Justru sebaliknya, dengan langkah sederhana dan konsisten, perubahan bisa terjadi. Tubuh bisa kembali segar, dan hubungan keluarga bisa kembali hangat. Semua itu dimulai dari memahami penyebabnya, dan itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Dengan menyadari bahwa bau tubuh bukan kesalahan siapa-siapa, tapi proses alami tubuh yang bisa disikapi dengan bijak, kita membuka pintu untuk solusi yang efektif. Tidak perlu malu, tidak perlu putus asa, karena langkah pertama untuk kembali dekat dengan keluarga adalah dengan mengenali masalah tanpa rasa bersalah. Dan sekarang, setelah kita tahu kenapa bau tubuh bisa muncul di usia lanjut, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana bau ini bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama hubungan dengan orang-orang tercinta? Mari kita lanjutkan dan telusuri lebih dalam dampak sosial dan emosional yang seringkali tersembunyi di balik aroma itu. Bayangkan seorang nenek yang setiap hari menunggu di ruang tamu, berharap cucu-cucunya datang untuk bermain atau sekadar duduk di pangkuannya. Tapi hari demi hari berlalu, tak ada yang menghampiri. Ketika ditanya, sang cucu hanya menjawab pelan, "Aku nggak mau ke situ, bau." Kalimat singkat itu mungkin terdengar sepele bagi anak-anak, tapi bagi seorang lansia, itu seperti petir di siang bolong. Menyakitkan dan meruntuhkan semangat. Bau tubuh di usia senja memang seringkali menjadi penghalang yang tak terlihat tapi sangat nyata. Hubungan yang dulunya hangat dan penuh pelukan bisa perlahan berubah menjadi canggung. Lansia yang sebelumnya aktif dalam keluarga mulai merasa enggan keluar kamar, merasa dirinya membawa ketidaknyamanan. Bahkan dalam momen berkumpul, mereka duduk sedikit menjauh, menunduk diam karena takut membuat orang lain tidak nyaman.
perasaan terasing itu perlahan tumbuh jadi luka batin. Tidak sedikit orang tua yang menangis diam-diam di balik pintu, bukan karena sakit fisik, tapi karena merasa tidak lagi diterima. Mereka tidak pernah berniat mengganggu. Mereka tidak tahu bahwa tubuh mereka menimbulkan aroma yang membuat orang lain menjaga jarak. Yang mereka tahu hanyalah, tiba-tiba dunia menjadi sunyi. Rumah yang dulu ramai kini sepi dari kehangatan. Dampak emosional ini seringkali tidak dianggap serius. Padahal, rasa dikucilkan bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental lansia. Kesepian dan stres bisa mempercepat penurunan fungsi otak, memperburuk kualitas tidur, bahkan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Rasa tidak percaya diri membuat mereka malas mandi, malas berbicara, dan akhirnya menarik diri dari kehidupan sosial. Tak hanya itu, hubungan dengan pasangan pun bisa ikut terdampak. Banyak pasangan lansia yang tidak lagi saling dekat, bukan karena hilangnya cinta, tapi karena faktor bau tubuh yang tidak mereka sadari. Kamar tidur yang dulu jadi tempat berbagi cerita kini jadi tempat saling membelakangi. Bau tubuh membuat interaksi fisik seperti berpelukan atau sekadar duduk berdampingan menjadi jarang terjadi. Dan lambat laun, jarak emosional pun tumbuh di antara mereka. Di sisi lain, anak dan menantu pun sering berada di posisi sulit. Mereka ingin menyampaikan dengan jujur, tapi takut menyakiti. Mereka ingin membantu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, mereka memilih diam. Tapi diam itu bukan solusi. Justru makin mempertebal tembok yang sudah mulai membatasi keintiman antar anggota keluarga. Maka, penting sekali untuk menyadari bahwa bau tubuh bukan hanya masalah kebersihan, tapi masalah hubungan. Bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati. Ketika seseorang merasa dirinya tidak diterima, ia bisa menutup diri. Dan ketika ia menutup diri, keluarga pun kehilangan satu bagian penting dari kehangatannya. Namun, semua ini bisa dicegah, bahkan dibalikan. Dengan pendekatan yang penuh kasih, tanpa menghakimi, dan dengan langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari, lansia bisa kembali merasa percaya diri. Tubuh yang segar bukan hanya memberi rasa nyaman pada orang lain, tapi juga memberi semangat baru pada diri sendiri. Karena saat tubuh terasa bersih dan harum, hati pun ikut tenang. Menjaga aroma tubuh bukan hanya demi orang lain, tapi juga demi harga diri dan kebahagiaan sendiri. Ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menyebar menjadi cinta kepada keluarga. Dan dari sanalah, hubungan yang sempat renggang bisa kembali hangat, pelukan yang sempat hilang bisa kembali terasa erat. Setelah menyadari pentingnya hal ini, kita pun perlu tahu, apa saja kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar, yang justru memperparah bau tubuh? Kesalahan-kesalahan ini seringkali dianggap sepele, padahal bisa berdampak besar. Sekarang saatnya kita membahasnya, agar kita tahu apa yang harus dihindari mulai hari ini. Setelah mengetahui betapa besar dampak emosional dari bau tubuh, langkah bijak selanjutnya adalah mengevaluasi kebiasaan sehari-hari yang mungkin tanpa sadar memperparah kondisi ini. Karena seringkali, bukan niat buruk yang membuat bau tubuh tetap melekat, melainkan kebiasaan kecil yang dianggap sepele tapi berulang setiap hari. Kesalahan-kesalahan inilah yang perlu kita waspadai, agar tidak menjadi penghalang untuk kembali dekat dengan keluarga. Kesalahan pertama yang paling umum terjadi adalah mandi asal-asalan. Banyak lansia merasa cukup hanya dengan membasuh tubuh tanpa sabun, atau hanya mencipratkan air ke bagian tertentu tanpa menggosok secara menyeluruh. Padahal, bau tubuh tidak bisa hilang hanya dengan air. Bagian tubuh seperti ketiak, leher, punggung, lipatan perut, dan kaki adalah area yang paling mudah mengeluarkan aroma tak sedap. Jika tidak dibersihkan secara rutin dan menyeluruh, bau akan menumpuk dan menjadi semakin kuat seiring waktu. Kesalahan kedua adalah pemilihan sabun yang kurang tepat. Tidak semua sabun cocok untuk lansia. Kulit yang sudah menua biasanya lebih kering dan sensitif. Jika menggunakan sabun dengan kandungan parfum buatan yang terlalu keras, kulit justru bisa iritasi dan menjadi tempat bakteri berkembang. Bakteri inilah yang memecah keringat menjadi bau tak sedap. Oleh karena itu, sabun antibakteri ringan dan tanpa parfum menyengat jauh lebih efektif dan aman digunakan setiap hari. Kesalahan ketiga adalah jarang mengganti pakaian, terutama pakaian dalam. Ada kebiasaan di sebagian orang tua yang merasa sayang mengganti pakaian jika belum terlalu kotor secara kasat mata. Padahal, keringat yang menempel pada pakaian, terutama di area ketiak dan selangkangan, bisa menjadi sumber bau. Pakaian dalam, kaos dalam, bahkan celana panjang harus diganti minimal sekali sehari, meskipun terlihat bersih.
Menggunakan pakaian yang sama berulang-ulang tanpa dicuci juga bisa membuat bau menetap bahkan setelah mandi. Kesalahan keempat adalah menggunakan parfum secara berlebihan sebagai penutup bau. Banyak lansia yang merasa cukup menyemprotkan parfum untuk menyamarkan bau tubuh. Tapi kenyataannya, parfum tidak menghilangkan penyebab bau, hanya menumpuk aroma. Hasilnya, campuran antara bau tubuh dan wangi parfum yang malah menciptakan aroma lebih tajam dan tidak sedap. Apalagi jika disemprotkan langsung ke kulit yang berkeringat, justru bisa menyumbat pori dan memperparah iritasi. Kesalahan berikutnya adalah tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Makanan yang mengandung banyak bawang putih, bawang merah, daging berlemak, atau makanan tinggi kolesterol bisa membuat aroma tubuh semakin kuat. Karena tubuh memproses zat-zat ini dan mengeluarkannya lewat pori dan napas. Lansia yang jarang makan buah dan minum air putih juga rentan mengalami bau tubuh karena tubuh kekurangan cairan untuk membilas racun. Selain itu, ada pula kesalahan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama kamar tidur dan tempat duduk favorit. Spray, sarung bantal, atau baju tidur yang jarang diganti bisa menyerap keringat dan menyimpan bau yang kemudian menempel kembali ke tubuh. Karpet atau kursi yang sering diduduki tanpa dijemur atau dibersihkan juga menjadi sumber aroma tak sedap yang tidak disadari. Tak ketinggalan adalah kurangnya kesadaran terhadap bau mulut yang seringkali dianggap terpisah dari bau tubuh. Padahal, napas yang tidak segar bisa memperparah kesan tidak bersih, bahkan jika tubuh sudah mandi. Masalah ini bisa disebabkan oleh gigi yang rusak, sisa makanan di lidah, atau tenggorokan kering karena kurang minum. Lansia yang menggunakan gigi palsu pun harus membersihkannya dengan benar agar tidak menjadi sarang bakteri. Semua kesalahan ini tidak perlu disesali, karena tidak dilakukan dengan sengaja. Tapi sangat penting untuk mulai memperbaikinya satu persatu. Kuncinya ada pada kesadaran dan rutinitas. Dengan membiasakan diri menjaga kebersihan tubuh secara benar, memilih makanan yang mendukung metabolisme, serta merawat lingkungan sekitar, bau tubuh bisa berkurang secara signifikan. Setelah memahami apa saja yang sebaiknya dihindari, kini saatnya kita membahas langkah-langkah sederhana namun efektif yang bisa dilakukan sehari-hari. Dimulai dari kebiasaan paling mendasar namun sangat berpengaruh, mandi. Tapi bukan sembarang mandi, melainkan mandi dengan cara yang benar, dengan waktu dan teknik yang tepat untuk usia lanjut. Karena dari sinilah, kesegaran tubuh dimulai. Mandi adalah aktivitas yang tampaknya sederhana, tapi jika dilakukan dengan cara yang salah atau setengah hati, hasilnya bisa jauh dari harapan. Banyak orang mengira bahwa asal tubuh tersiram air, maka bau akan hilang. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu, terutama bagi lansia yang kondisi kulitnya sudah berubah, dan tubuh mulai menghasilkan senyawa penyebab bau seperti 2-nonenal. Maka dari itu, mandi yang benar bukan sekadar rutinitas, tapi menjadi kunci utama dalam menjaga kesegaran tubuh. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah waktu mandi yang tepat. Idealnya, lansia sebaiknya mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Mandi pagi membantu menyegarkan tubuh setelah tidur semalaman, sementara mandi sore membersihkan sisa keringat, debu, dan lemak tubuh setelah beraktivitas. Tapi penting juga menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika suhu udara dingin atau tubuh terasa lelah, mandi dengan air hangat sangat dianjurkan. Bukan hanya memberi rasa nyaman, tapi juga membantu membuka pori-pori dan meluruhkan kotoran lebih maksimal. Berikutnya adalah pemilihan sabun yang sesuai dengan kebutuhan kulit lansia. Hindari sabun yang terlalu wangi, karena biasanya mengandung parfum sintetis dan alkohol tinggi yang bisa mengiritasi kulit kering. Pilih sabun dengan bahan antibakteri ringan yang tetap melembabkan, seperti sabun berbahan dasar minyak kelapa, susu kambing, atau aloe vera. Sabun semacam ini bukan hanya membersihkan, tapi juga menjaga kelembapan alami kulit sehingga tidak menimbulkan rasa gatal atau iritasi. Selama mandi, pastikan untuk membersihkan area-area yang menjadi pusat produksi bau. Ini termasuk ketiak, leher bagian belakang, punggung, dada, perut, dan area lipatan seperti selangkangan, belakang lutut, dan jari-jari kaki. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa bagian tubuh seperti punggung atau kaki tidak dibersihkan dengan benar karena keterbatasan gerak. Jika memungkinkan, gunakan alat bantu seperti sikat mandi bertangkai panjang untuk menjangkau area sulit. Atau minta bantuan anggota keluarga yang tinggal bersama dengan komunikasi yang lembut dan saling menghargai. Jangan lupa untuk menggosok tubuh dengan lembut tapi merata, minimal selama 5-10 menit. Menggosok bukan berarti menggesek keras sampai kulit merah, tapi memastikan sabun menyentuh seluruh permukaan kulit dan mengangkat kotoran.
Gunakan spons lembut atau kain lap bersih khusus mandi, dan jangan pakai yang sudah berbau apek atau tak pernah dikeringkan setelah dipakai, karena justru bisa menyebarkan bakteri kembali ke tubuh. Setelah mandi, langkah berikutnya adalah mengeringkan tubuh secara tuntas. Jangan terburu-buru memakai baju saat tubuh masih lembab. Gunakan handuk bersih dan kering, dan tepuk-tepuk dengan lembut hingga seluruh tubuh benar-benar kering, terutama di bagian lipatan kulit. Kelembapan yang terjebak di area ini bisa menjadi tempat tumbuhnya jamur dan bakteri, penyebab bau tak sedap serta gatal-gatal pada lansia. Selain itu, jika ingin memberikan sensasi ekstra kesegaran, gunakan minyak esensial alami setelah mandi, seperti minyak sereh atau lavender. Cukup oleskan sedikit di belakang telinga, pergelangan tangan, atau leher. Minyak ini bukan hanya memberikan aroma lembut, tapi juga mengandung antibakteri yang membantu menjaga kebersihan kulit lebih lama. Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah konsistensi. Mandi yang benar hanya akan memberi hasil jika dilakukan secara teratur. Tidak cukup sekali-sekali. Bahkan jika tubuh tidak terasa kotor, tetap mandi setiap hari adalah cara menjaga tubuh dari penumpukan zat penyebab bau. Jika dirutinkan, tubuh akan terasa lebih ringan, lebih segar, dan rasa percaya diri perlahan kembali tumbuh. Bagi sebagian lansia yang tinggal sendiri, tantangan terbesar seringkali adalah rasa malas atau keengganan untuk mandi karena merasa tidak ada yang memperhatikan. Tapi justru disitulah letak pentingnya merawat diri. Mandi bukan hanya soal membersihkan tubuh, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Ketika tubuh bersih dan wangi, hati pun ikut bahagia. Dan saat tubuh terasa nyaman, interaksi sosial pun jadi lebih mudah dan hangat. Dengan mandi yang benar, kita sudah mengambil satu langkah besar untuk menghilangkan bau tubuh. Tapi belum cukup sampai di situ. Apa yang masuk ke dalam tubuh juga sangat menentukan bagaimana tubuh kita beraroma. Maka setelah membahas apa yang dilakukan di luar, sekarang saatnya kita masuk ke rahasia berikutnya. Menjaga makanan dan minuman agar tubuh tetap netral dan tidak berbau dari dalam. Tubuh kita pada dasarnya adalah cermin dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya memengaruhi kesehatan secara umum, tetapi juga berdampak langsung terhadap aroma tubuh. Bagi lansia, yang metabolisme tubuhnya sudah melambat dan fungsi organ seperti hati dan ginjal tidak seefisien dulu, pengaruh dari makanan terasa lebih besar. Bau tubuh bisa semakin tajam atau menetap jika pola makan tidak dijaga dengan bijak. Ada jenis makanan tertentu yang dikenal dapat memicu bau tubuh lebih kuat, terutama jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang. Salah satunya adalah daging merah, seperti sapi dan kambing. Meskipun kaya protein, daging merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Proses pencernaan yang lambat ini membuat zat sisa metabolisme mengendap lebih lama di dalam tubuh, dan akhirnya keluar melalui pori-pori kulit sebagai keringat yang beraroma lebih kuat. Selain itu, bawang putih, bawang merah, dan makanan tinggi sulfur seperti brokoli dan kubis juga berkontribusi pada aroma tubuh. Meski sehat, makanan-makanan ini menghasilkan senyawa yang setelah dicerna bisa dikeluarkan melalui napas dan kulit. Bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tapi jumlah dan frekuensinya perlu dikontrol. Terutama jika dikonsumsi bersamaan dan terlalu sering, efeknya bisa langsung terasa dalam bentuk bau tubuh yang berbeda dari biasanya. Makanan tinggi lemak dan kolesterol juga patut diwaspadai. Makanan seperti gorengan, santan berlebihan, keju, dan makanan olahan instan dapat membebani fungsi hati. Akibatnya, proses detoksifikasi tubuh terganggu, dan limbah yang seharusnya dibuang tetap beredar dalam darah, lalu keluar melalui kulit. Tubuh pun mengeluarkan bau yang tidak biasa, seringkali disertai rasa tidak nyaman seperti lesu atau gatal-gatal ringan. Namun bukan hanya soal makanan. Minuman manis berlebih dan kurangnya air putih juga bisa memicu aroma tubuh yang tidak sedap. Lansia seringkali mengurangi minum karena takut sering ke kamar mandi atau merasa tidak haus. Padahal, air putih adalah kunci detoksifikasi alami. Tanpa cukup air, tubuh tidak bisa membuang racun dengan efisien. Akibatnya, racun tersebut menumpuk dan akhirnya dikeluarkan lewat keringat yang berbau tajam. Dehidrasi ringan pun bisa menyebabkan napas menjadi kering dan lebih mudah berbau. Sebaliknya, ada juga makanan dan minuman yang justru membantu menjaga kesegaran tubuh dari dalam. Contohnya adalah buah-buahan segar seperti apel, jeruk, semangka, dan nanas. Kandungan air yang tinggi dalam buah-buah ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, sekaligus memberikan aroma alami yang ringan dari dalam. Buah juga kaya antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas penyebab bau. Selain buah, daun mint, seledri,
dan jahe juga dikenal mampu membantu menetralisir bau tubuh. Jahe, misalnya, mampu meningkatkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan, sehingga mempercepat pengeluaran racun. Daun mint bisa dikunyah langsung atau dibuat sebagai teh ringan. Rasanya menyegarkan dan memberi efek alami pada napas serta aroma tubuh. Lansia juga dianjurkan mengonsumsi yogurt tanpa gula dalam jumlah kecil secara teratur. Yogurt mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menyeimbangkan flora usus. Usus yang sehat akan mengurangi produksi gas berbau dan mendukung proses metabolisme yang lebih bersih. Dengan kata lain, saluran cerna yang sehat, tubuh yang lebih segar. Dan yang tak kalah penting, hindari kopi dan alkohol berlebihan. Meskipun kopi memberi semangat, konsumsi berlebihan dapat memicu dehidrasi dan membuat napas berbau asam. Alkohol juga memengaruhi fungsi hati dan membuat aroma tubuh lebih tajam. Jika tetap ingin menikmati kopi, batasi jumlahnya dan imbangi dengan banyak minum air putih. Intinya, makanan dan minuman adalah kunci penting untuk mengendalikan aroma tubuh dari dalam. Kombinasi antara pola makan seimbang, konsumsi cukup air, serta menghindari makanan pemicu bau bisa membuat tubuh terasa lebih ringan, tidak lembab, dan jauh lebih segar. Perubahan ini tidak harus drastis. Cukup mulai dari mengganti satu menu sehari, atau menambah satu buah segar setiap pagi, dan rasakan sendiri perbedaannya dalam beberapa minggu. Dengan pola makan yang lebih teratur dan minuman yang mendukung detoks alami, kita tidak hanya membantu tubuh tetap bersih dari dalam, tapi juga memberikan hadiah pada diri sendiri, kepercayaan diri yang tumbuh kembali. Dan ketika tubuh sudah mulai terasa segar, saatnya memperhatikan satu hal yang sering dilupakan namun berdampak besar, baju yang kita kenakan. Karena ternyata, pilihan pakaian pun bisa jadi penyebab bau tubuh yang menetap tanpa kita sadari. Setelah tubuh dibersihkan dengan cara yang benar dan makanan pun dijaga agar tidak menghasilkan aroma tak sedap dari dalam, masih ada satu hal yang tak kalah penting. Apa yang menempel di tubuh kita setiap hari, yaitu pakaian. Banyak yang tidak menyadari bahwa baju bisa menjadi penyebab utama bau tubuh menetap, meskipun sudah mandi dan makan sehat. Ini karena kain yang kotor, lembab, atau salah bahan bisa menyerap keringat dan menyebarkan bau tanpa terlihat. Masalah pertama yang sering terjadi adalah jarangnya mengganti pakaian dalam dan baju tidur. Beberapa lansia merasa belum perlu mengganti pakaian jika belum terlihat kotor secara kasat mata. Padahal, setiap hari tubuh mengeluarkan keringat, minyak, dan sel kulit mati yang menempel di baju. Ketika baju tidak segera diganti dan malah dipakai berulang, semua zat tersebut menumpuk dan menjadi tempat ideal bagi bakteri. Bakteri inilah yang memecah keringat dan menghasilkan bau tidak sedap. Hal yang sama berlaku untuk baju tidur dan pakaian rumah. Walaupun hanya digunakan di dalam rumah, tetap saja baju tersebut menyerap keringat dari aktivitas sehari-hari, apalagi jika digunakan berbaring di tempat tidur selama berjam-jam. Lansia sebaiknya memiliki kebiasaan mengganti baju setiap hari, terutama baju dalam dan kaos dalam. Ini sederhana, tapi sangat berdampak besar dalam menjaga kesegaran tubuh. Kesalahan berikutnya adalah memakai pakaian dengan bahan yang tidak menyerap keringat. Bahan seperti polyester, satin sintetis, atau kain berbahan plastik seringkali terlihat menarik dan mudah dirawat, tapi tidak ramah untuk kulit yang berkeringat. Bahan-bahan ini tidak bisa menyerap keringat dengan baik, sehingga keringat justru terjebak di antara kulit dan kain, menciptakan lingkungan lembab yang memperparah bau tubuh. Sebaliknya, pakaian dari bahan alami seperti katun, linen, atau rayon lembut sangat dianjurkan untuk lansia. Kain ini memungkinkan sirkulasi udara mengalir dan menyerap keringat dengan baik. Tubuh pun terasa lebih sejuk dan tidak lembab, terutama di daerah tropis atau saat cuaca panas. Pilih pakaian yang longgar agar kulit bisa bernapas. Hindari pakaian yang terlalu ketat karena selain menekan kulit, juga membuat keringat sulit menguap. Selain bahan, cara mencuci dan menyimpan pakaian juga perlu diperhatikan. Jangan menumpuk baju kotor terlalu lama dalam keranjang tanpa ventilasi. Bau dari keringat dan kelembapan bisa menjadi lebih tajam jika pakaian dibiarkan lembab terlalu lama. Sebaiknya cuci pakaian minimal setiap 2 hari sekali dan keringkan di bawah sinar matahari langsung agar bakteri benar-benar mati. Pakaian yang hanya dikeringkan di dalam ruangan cenderung masih menyimpan lembab, yang bila dipakai lagi bisa menyebarkan bau apek ke tubuh. Gunakan sabun cuci yang tidak terlalu wangi menyengat, terutama jika kulit sudah sensitif. Jika perlu, tambahkan cuka putih atau baking soda saat mencuci sebagai bahan alami yang membantu membunuh bakteri dan menghilangkan bau. Hindari penggunaan pewangi pakaian yang terlalu tajam aromanya, karena bisa bercampur dengan aroma tubuh dan menciptakan bau yang justru tidak nyaman.
Hal yang sering terlupakan juga adalah spray, bantal, dan selimut. Pakaian tidur yang bersih akan sia-sia jika lingkungan tempat tidur tetap lembab dan kotor. Spray yang tidak diganti selama seminggu bisa menyerap keringat dan minyak tubuh hingga akhirnya berbau. Disarankan untuk mengganti spray dan sarung bantal minimal seminggu sekali, dan lebih sering jika cuaca panas atau tubuh banyak berkeringat. Selain itu, jangan menggantung pakaian bekas pakai di dalam kamar. Lansia yang tinggal sendiri kadang menggantung baju bekas di balik pintu untuk dipakai lagi esok hari. Sayangnya, pakaian yang sudah menyerap keringat jika digantung di kamar akan menyebarkan aroma tak sedap ke seluruh ruangan dan bisa mempengaruhi aroma tubuh ketika dikenakan kembali. Maka dari itu, menjaga kesegaran tubuh bukan hanya soal kebersihan kulit, tapi juga soal kebersihan benda-benda yang melekat pada tubuh. Pakaian bersih dan berbahan tepat adalah pelindung utama agar tubuh tetap harum sepanjang hari. Ini adalah kebiasaan yang terlihat kecil, tapi efeknya sangat besar. Lansia yang mulai rutin memakai pakaian bersih dan nyaman biasanya merasa lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih dihargai saat bersama keluarga. Dengan tubuh yang bersih, makanan yang mendukung, dan pakaian yang segar, lansia telah membangun pondasi yang kuat untuk mengatasi masalah bau tubuh secara alami. Tapi masih ada satu hal lagi yang sangat penting, dan seringkali luput dari perhatian, aroma napas dan kebersihan mulut. Karena bau tubuh bukan hanya soal keringat, tapi juga apa yang keluar dari mulut kita setiap kali berbicara atau bernapas. Selama ini banyak orang mengira bahwa bau tubuh hanya berasal dari ketiak, keringat, atau kulit yang lembab. Padahal, salah satu sumber aroma yang paling kuat dan sering tidak disadari justru berasal dari mulut. Bau mulut bisa menyebar cepat saat seseorang berbicara, atau bahkan saat hanya bernapas. Dan bagi banyak lansia, bau dari mulut ini seringkali menjadi pemicu utama jarak sosial dengan orang-orang di sekitarnya, terutama anak dan cucu yang memiliki penciuman lebih peka. Bau mulut atau yang dalam istilah medis disebut halitosis, terjadi karena adanya penumpukan bakteri di dalam mulut. Bakteri ini biasanya berasal dari sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik, terutama di antara gigi dan di permukaan lidah. Ketika bakteri memecah protein dalam sisa makanan, gas belerang dilepaskan, dan inilah yang menyebabkan napas berbau tak sedap. Pada usia lanjut, kondisi ini lebih mudah terjadi karena produksi air liur berkurang secara alami. Air liur sebenarnya berperan penting dalam menjaga kebersihan mulut. Ia membantu menetralisir asam, membilas partikel makanan, dan melawan pertumbuhan bakteri. Ketika mulut kering, yang sering terjadi pada lansia terutama yang minum obat tertentu atau kurang cairan, bakteri pun berkembang lebih cepat. Inilah mengapa banyak lansia merasa mulutnya terasa lengket dan napasnya lebih berat di pagi hari atau setelah tidur. Hal yang sering luput dari perhatian adalah kebersihan lidah. Permukaan lidah yang kasar menyimpan sisa makanan dan bakteri jauh lebih banyak daripada gigi. Jika tidak dibersihkan secara rutin, maka lidah bisa menjadi sarang aroma tak sedap. Banyak orang hanya menyikat gigi tanpa menyentuh lidah, padahal langkah ini sangat penting untuk menghindari bau mulut menetap. Selain itu, kondisi gigi dan gusi yang tidak sehat juga berperan besar. Gigi berlubang, gusi berdarah, atau sisa akar gigi yang belum dicabut bisa menjadi tempat berkembangnya infeksi kecil yang terus-menerus menghasilkan bau. Bahkan, gigi palsu yang tidak dibersihkan dengan benar pun bisa menyebabkan bau yang sangat menyengat, karena makanan bisa terselip dan membusuk di bawahnya. Maka dari itu, pemeriksaan ke dokter gigi minimal setahun sekali tetap sangat disarankan untuk lansia. Untuk mengatasi bau mulut secara alami, langkah paling sederhana adalah menjaga kebersihan mulut secara menyeluruh. Sikat gigi minimal 2 kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung antiseptik ringan. Setelah itu, bersihkan lidah secara perlahan dengan pembersih lidah khusus atau bagian belakang sikat gigi yang bertekstur. Bagi pengguna gigi palsu, pastikan untuk melepaskan, menyikat, dan merendamnya dengan air hangat setiap malam agar tetap higienis. Kumur dengan air garam hangat atau rebusan daun sirih juga bisa jadi alternatif alami yang aman untuk lansia. Daun sirih dikenal memiliki kandungan antibakteri alami yang bisa membantu mengurangi bau mulut. Cukup rebus beberapa lembar daun sirih dan gunakan airnya untuk berkumur 2 kali sehari. Selain kebersihan, pola makan juga kembali memegang peran penting. Menghindari makanan yang terlalu manis, terlalu pedas, atau yang bisa menempel di gigi seperti karamel dan keripik bisa membantu mengurangi risiko bau mulut. Konsumsi buah seperti apel, pir, dan jeruk secara rutin juga membantu membersihkan mulut secara alami karena teksturnya yang berserat dan kandungan airnya yang tinggi. Untuk menjaga napas tetap segar sepanjang hari, perbanyak minum air putih,
terutama setelah makan atau bangun tidur. Air putih membantu menjaga kelembapan mulut dan mengurangi bakteri penyebab bau. Hindari minuman berkafein seperti kopi atau teh yang berlebihan, karena bisa membuat mulut kering. Jika merasa mulut sering kering, permen tanpa gula atau kunyahan daun mint alami bisa membantu merangsang produksi air liur. Dengan menjaga kebersihan mulut, menghindari makanan pemicu, serta menjaga kelembapan mulut, lansia bisa mengurangi bau mulut secara signifikan. Ini bukan hanya membuat napas terasa lebih ringan, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara atau berkumpul bersama keluarga. Bau yang mengganggu bisa membuat orang lain menjauh, tapi aroma napas yang segar bisa mengundang kehangatan kembali ke dalam rumah. Setelah mulut, masih ada satu hal lagi yang sering dianggap sepele, padahal memiliki pengaruh besar terhadap kesegaran tubuh secara keseluruhan. Lingkungan tempat tinggal, terutama kamar tidur dan tempat beristirahat. Karena tak peduli sebersih apapun tubuh kita, jika tinggal di tempat yang lembab dan tidak terjaga kebersihannya, maka bau tidak sedap akan tetap muncul dan menempel. Tak banyak yang menyangka bahwa salah satu penyebab tubuh tetap berbau meski sudah mandi, makan sehat, dan menjaga kebersihan mulut, ternyata berasal dari tempat yang paling sering digunakan untuk beristirahat, tempat tidur. Spray, bantal, selimut, hingga pakaian tidur yang jarang diganti bisa menjadi penyebab tersembunyinya aroma tak sedap. Bagi lansia yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah, terutama di kamar, kebersihan lingkungan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas aroma tubuh. Tempat tidur adalah area yang bersentuhan langsung dengan tubuh selama berjam-jam setiap hari. Keringat, minyak tubuh, serpihan kulit mati, dan sisa produk perawatan tubuh seperti minyak atau lotion semuanya bisa menempel dan menyerap ke dalam kain. Jika spray dan bantal tidak diganti secara rutin, maka semua sisa tersebut akan menjadi sarang berkembang biaknya bakteri dan jamur, yang pada akhirnya memunculkan bau apek atau lembab yang sangat sulit dihilangkan. Idealnya, spray dan sarung bantal diganti minimal seminggu sekali, dan lebih sering jika cuaca panas atau tubuh berkeringat banyak saat tidur. Penggunaan kipas angin atau AC juga bisa membuat tubuh berkeringat tanpa disadari, terutama saat malam hari. Keringat yang tidak terlihat ini kemudian meresap ke dalam kasur atau selimut, menciptakan bau yang tertinggal dan melekat pada tubuh ketika tidur. Selain tempat tidur, baju tidur dan handuk juga seringkali luput dari perhatian. Baju tidur harus diganti setiap 2 hari, bahkan setiap hari jika dirasa berkeringat atau lembab. Sedangkan handuk yang lembab setelah mandi harus segera dijemur, bukan digantung di kamar tertutup. Handuk yang dibiarkan basah di udara lembab bisa berbau asam dan saat digunakan kembali, akan menempelkan bau tersebut ke tubuh yang sudah bersih. Handuk sebaiknya diganti minimal 2 kali seminggu. Kebersihan lantai kamar, karpet, tirai, dan ventilasi udara juga tidak bisa diabaikan. Ruangan yang minim ventilasi dan jarang dibuka membuat sirkulasi udara buruk. Udara yang terjebak di dalam ruangan akan menahan bau, debu, dan uap keringat, sehingga menciptakan aroma tak segar meskipun tubuh sudah mandi. Disarankan untuk membuka jendela setiap pagi selama 1-2 jam, agar udara baru masuk dan sinar matahari bisa membantu membunuh bakteri di udara. Jika ruangan tidak memungkinkan untuk mendapatkan sinar matahari langsung, gunakan kipas angin untuk menggerakkan udara dan semprotkan larutan antiseptik ringan ke permukaan kain seperti tirai atau sofa. Bisa juga menggunakan campuran air dan cuka putih, atau air dan minyak esensial lemon untuk menyemprot ruangan agar terasa lebih segar secara alami. Selain kebersihan fisik, penggunaan aromaterapi alami juga bisa memberikan efek besar. Bagi lansia, aroma tertentu seperti lavender, kayu manis, atau daun serai bukan hanya menyegarkan ruangan, tapi juga membantu merilekskan pikiran. Gunakan diffuser minyak esensial atau kantong aromaterapi dari bahan alami yang diletakkan di lemari pakaian, laci, atau di pojok kamar. Hindari penyegar ruangan berbahan kimia keras yang bisa mengiritasi hidung atau memicu sakit kepala. Tak kalah penting, periksa barang-barang yang sering digunakan namun jarang dibersihkan, seperti topi, sajadah, bantal duduk, hingga sandaran kursi favorit. Barang-barang ini sering bersentuhan dengan kepala, leher, atau punggung, dan jika tidak dicuci dalam waktu lama, bisa menyimpan bau yang kemudian menempel kembali ke tubuh. Buat jadwal pembersihan ringan setiap minggu untuk benda-benda ini, agar rumah tetap terasa bersih dan nyaman. Lansia yang tinggal bersama keluarga juga bisa mengajak anak atau cucu untuk membantu membersihkan kamar dengan cara yang menyenangkan. Mungkin bisa dijadikan momen ngobrol, mendengarkan musik bersama sambil mengganti spray atau menyapu kamar. Dengan begitu, selain menciptakan lingkungan yang bersih, kehangatan keluarga pun bisa kembali terasa. Merawat lingkungan bukan hanya tentang fisik,
tapi juga menciptakan suasana yang sehat untuk jiwa. Kamar yang bersih, wangi, dan terang bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Lansia akan merasa dihargai, merasa bahwa dirinya pantas tinggal di ruang yang nyaman. Dan ketika kenyamanan itu dirasakan dari luar dan dalam, tubuh pun merespon dengan baik, terlihat dari aroma yang lebih segar dan ekspresi wajah yang lebih cerah. Setelah tubuh dirawat, makanan dijaga, pakaian diperhatikan, mulut dibersihkan, dan lingkungan pun ditata. Sekarang kita akan masuk ke cara alami yang bisa digunakan secara langsung, yaitu dengan bantuan bahan-bahan tradisional yang telah terbukti sejak lama ampuh untuk mengatasi bau tubuh secara alami dan aman bagi lansia. Setelah segala kebiasaan dasar sudah dilakukan, mandi teratur, makan sehat, memakai pakaian bersih, menjaga mulut, dan merawat lingkungan, masih ada satu langkah tambahan yang bisa memperkuat semua usaha tersebut, yaitu menggunakan bahan alami untuk membantu menghilangkan bau tubuh. Ini bukan sekadar pelengkap, melainkan solusi tradisional yang telah digunakan sejak dulu oleh banyak orang, terutama di Indonesia, dan sangat cocok diterapkan pada lansia. Salah satu bahan alami paling terkenal adalah daun sirih. Daun ini mengandung senyawa antiseptik alami yang mampu membunuh bakteri penyebab bau. Cara penggunaannya pun mudah dan aman. Cukup ambil 5-7 lembar daun sirih segar, cuci bersih, lalu rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa setengahnya. Setelah dingin, air rebusan ini bisa digunakan untuk berkumur agar bau mulut berkurang, atau dijadikan air bilasan terakhir setelah mandi, terutama di bagian ketiak dan lipatan tubuh. Hasilnya, kulit terasa lebih segar dan aroma tubuh menjadi lebih netral. Bahan alami berikutnya adalah cuka apel. Cuka apel terkenal sebagai antibakteri dan mampu menyeimbangkan pH kulit, sehingga bakteri penyebab bau tubuh sulit berkembang. Untuk pemakaian luar, campurkan 1 sendok makan cuka apel ke dalam segelas air, lalu usapkan ke ketiak atau area lain yang sering berbau menggunakan kapas. Diamkan beberapa menit sebelum mandi. Ini akan membantu mengurangi bau tak sedap yang membandel. Bagi yang ingin konsumsi dalam, cukup campurkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air hangat dan diminum sebelum makan, maksimal sekali sehari. Lemon atau jeruk nipis juga sangat efektif, terutama karena kandungan asam sitratnya yang tinggi. Asam ini berfungsi sebagai pembersih alami sekaligus pembasmi bakteri. Iris 1 buah lemon, peras airnya, dan gunakan untuk menggosok lembut area ketiak atau telapak kaki. Selain membuat kulit terasa segar, aromanya juga memberikan efek bersih alami. Jika digunakan rutin 2-3 kali seminggu, perubahan bau tubuh bisa dirasakan dalam beberapa minggu. Untuk pilihan yang lebih lembut, air rebusan jahe bisa digunakan sebagai minuman harian. Jahe membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat metabolisme, yang berujung pada proses detoksifikasi tubuh lebih optimal. Jika tubuh bersih dari dalam, maka bau pun otomatis berkurang. Selain itu, aroma khas jahe yang hangat dapat membantu menetralkan bau mulut dan tubuh. Cukup rebus 2 ruas jahe yang telah digeprek dalam 3 gelas air, tambahkan sedikit madu, dan minum hangat setiap pagi atau malam. Ada juga daun kemangi, yang dikenal luas sebagai penyegar alami. Kemangi mengandung senyawa antibakteri dan antioksidan yang tidak hanya baik untuk pencernaan, tapi juga membuat napas dan tubuh lebih wangi. Daun ini bisa dikunyah langsung, dijadikan lalapan, atau dicampur dalam masakan sehari-hari. Dalam budaya tradisional, kemangi sering diberikan pada ibu yang baru melahirkan untuk memulihkan aroma tubuh, dan efek serupa bisa dirasakan oleh lansia jika dikonsumsi teratur. Serbuk tawas juga menjadi solusi tradisional yang banyak digunakan. Tawas bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri di permukaan kulit, terutama di area ketiak dan kaki. Bentuknya bisa berupa bubuk atau batu, dan digunakan dengan membasahi terlebih dahulu sebelum dioleskan. Tawas aman untuk kulit lansia, asalkan tidak digunakan pada area kulit yang luka atau iritasi. Efeknya sangat terasa terutama jika digunakan setelah mandi. Jika ingin solusi yang lebih menyeluruh, mandi uap dengan daun aromatik seperti daun pandan, daun sereh, dan daun jeruk bisa menjadi alternatif. Caranya, rebus campuran daun-daun tersebut dalam air besar, lalu gunakan airnya sebagai campuran air mandi atau untuk menguapi tubuh sebelum mandi. Aroma dari daun-daun ini menempel di kulit dan rambut, menciptakan kesan segar alami yang bertahan lama. Penting untuk dicatat bahwa meskipun semua bahan di atas alami, penggunaannya tetap harus hati-hati. Lakukan tes pada sebagian kecil kulit terlebih dahulu, untuk memastikan tidak ada alergi atau reaksi iritasi. Hindari penggunaan terlalu sering atau berlebihan, karena kulit lansia cenderung lebih sensitif dan mudah kering. Dengan memadukan bahan alami ini secara rutin,
lansia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Aroma tubuh menjadi lebih ringan, lebih netral, dan bahkan menyenangkan. Tidak perlu membeli produk mahal atau menggunakan parfum buatan yang keras. Cukup kembali pada alam, dan tubuh akan merespons dengan baik. Yang paling penting dari semua ini bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya. Ketika seorang lansia mulai merawat diri dengan bahan-bahan yang sederhana tapi penuh manfaat, itu menunjukkan cinta pada diri sendiri. Dan cinta pada diri sendiri akan memancar ke sekitar, membuat keluarga merasa lebih dekat, lebih nyaman, dan lebih hangat. Kini, semua langkah penting sudah dilakukan. Lalu, seperti apa hasilnya ketika semua kebiasaan ini diterapkan secara konsisten? Kita akan menyelami kisah haru di bab terakhir, saat bau tubuh menghilang, dan kehangatan keluarga akhirnya kembali menyatu. Bayangkan suasana sore yang tenang di ruang keluarga. Seorang nenek duduk di kursi rotan favoritnya, mengenakan daster bersih berwarna lembut, rambutnya tersisir rapi, kulitnya bersih, dan napasnya ringan. Tak lama kemudian, pintu kamar cucunya terbuka. Seorang anak kecil berlari dan langsung memeluk si nenek erat-erat sambil berkata, "Aku kangen nenek, sekarang nenek wangi." Kalimat itu sederhana, polos, namun menggetarkan hati. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pelukan itu kembali terasa hangat dan tidak kaku. Itulah hasil dari semua perubahan kecil yang dilakukan dengan penuh cinta. Ketika tubuh kembali segar, bukan hanya aroma yang berubah, tapi juga suasana. Dulu, mungkin pelukan terasa canggung. Anak-anak duduk menjauh, cucu enggan mendekat. Tapi sekarang, semuanya berubah. Lansia yang dulu merasa dihindari kini kembali jadi pusat perhatian. Rumah kembali hangat bukan karena furnitur baru, tapi karena cinta yang bisa dirasakan lagi tanpa sekat, tanpa gangguan aroma yang tak sedap. Lansia yang awalnya merasa malu, bahkan enggan berbicara karena merasa napasnya bau, kini mulai percaya diri. Mereka ikut duduk di meja makan, bercanda ringan saat minum teh sore, bahkan tertawa lepas saat menceritakan masa muda. Tidak ada lagi perasaan ingin menyendiri atau cepat-cepat pergi ke kamar setelah tamu datang. Mereka hadir sepenuhnya, karena tahu tubuh mereka sudah bersih dan harum. Bagi anggota keluarga, perubahan ini juga seperti kejutan yang menyentuh. Anak dan menantu yang selama ini bingung bagaimana menyampaikan masalah bau tubuh, kini merasa lega karena solusi datang tanpa perlu menyakiti. Mereka tidak perlu menegur atau menjauh. Cukup memberi dukungan, menemani saat mandi, membantu memilih baju, atau sekadar membuatkan teh jahe di pagi hari. Hubungan yang dulu renggang karena rasa sungkan, kini kembali dekat karena saling memahami dan saling merawat. Perubahan aroma tubuh ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar bau. Ia membawa kembali harga diri seorang lansia yang sempat terkikis karena merasa tidak diinginkan. Ia membangun kembali ikatan emosional yang sempat melemah karena kesalahpahaman. Ia menyuburkan kembali kehangatan keluarga yang sempat dingin karena gangguan kecil yang tak disadari. Dan yang paling menyentuh, banyak lansia yang mengaku merasa lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih bersemangat menjalani hari setelah tubuhnya tidak lagi menimbulkan aroma tak sedap. Mereka merasa punya alasan untuk bangun pagi, untuk memilih baju yang bagus, untuk membersihkan tempat tidur, bahkan untuk menyapa cucu dengan senyum lebar. Kebersihan memberi mereka semangat baru. Kesegaran tubuh menghidupkan kembali semangat jiwa. Tentu semua ini tidak terjadi dalam semalam. Tapi dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, semuanya jadi mungkin. Mandi dengan benar, makan makanan yang tepat, menjaga pakaian, membersihkan mulut, merawat lingkungan, dan menggunakan bahan alami. Semua itu tidak membutuhkan biaya besar, tapi hasilnya sungguh tak ternilai. Kini, tak ada lagi alasan untuk merasa terasing. Tak perlu lagi menarik diri karena takut mengganggu. Lansia bisa kembali menjadi pusat kasih sayang dalam keluarga, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka mau merawat diri. Dan saat mereka mulai merawat diri, mereka juga mengajarkan kepada anak cucu bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk mencintai orang lain. Pada akhirnya, bukan soal seberapa wangi tubuh seseorang, tapi seberapa tulus usaha yang dilakukan untuk tetap bersih, sehat, dan dihargai. Karena saat tubuh wangi, hati pun wangi. Dan dari sanalah, pelukan kembali terasa nyaman, obrolan kembali mengalir, dan cinta pun kembali tumbuh tanpa ragu. Semua keluarga berhak untuk dekat. Semua lansia berhak untuk merasa disayang. Dan semua itu bisa dimulai hari ini, dengan perubahan kecil, yang pelan-pelan menghapus bau, dan menggantinya dengan aroma cinta yang tak pernah hilang.